Expro, Bapak Adi Rahman Saputra Eskom. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Eva. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara yang diambil temanya itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Enggak, Bapak. Bapak, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini adalah kasus yang dilema etika atau bujukan moral? Oke. Ya memang pada kenyataannya di lapangan banyak pengambilan keputusan yang tidak sesimpel 1 dan 0 ya. Benar salahnya gitu. Terkadang memang tidak semua keputusan itu benar dan salah ataupun bisa memuaskan banyak pihak. Tapi buat saya identifikasi utamanya adalah di bagian kepentingan ataupun kalau dilema etika itu biasanya hal-hal keputusan yang kalaupun ini diambil secara dasarnya sebenarnya ini bukan satu hal yang salah, tapi keputusan ini bisa dianggap secara bobot lebih menguntungkan pihak yang mana atau merugikan pihak yang mana. Tapi sebenarnya dasar atas keputusan ini bukan sebuah hal yang jelek. Jadi kalau misalnya dilema etika lebih ke arah ini dilematis, sebenarnya bisa dibilang ini sama-sama benar, tapi mana yang paling bisa mengakomodir semuanya. Karena kan banyak hal pada saat keputusan di lapangan itu sekali lagi ya, yang saya rasakan atau yang saya pahami pun terkadang keputusan itu tidak bisa memuaskan banyak hal gitu. Kayak naik BBM sebenarnya kalau dilihat dari satu sisi, naik BBM karena mengurangi subsidi itu menguntungkan devisa negara, bisa dimanfaatkan ke hal yang lain. Tapi sisi yang lain dirasakan oleh masyarakat, banyak yang menganggap ini jadi memberatkan masyarakat. Ini kan sebenarnya dua-duanya buat saya punya kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik. Tapi mana nih yang diukur akhirnya kan yang paling bisa menengahinya mungkin ya. Dan buat saya itu hal yang kasusnya dilema etika mungkin ya gitu. Bisa dibilang dua hal yang ya sama-sama punya tujuan yang baik kok. Hanya berbeda bobot kepentingannya nanti di mana. Kalau bujukan moral, saya rasa itu sudah hal yang sifatnya sudah jelas bahwa ada keputusan yang memang diambil untuk menguntungkan pihak tertentu. Yang artinya ketika memang ini menguntungkan hanya satu pihak, otomatis merugikan yang lain. Mungkin hal-hal yang sifatnya keputusannya lebih ke arah kalau kita mengambil ini, ya sebenarnya ini adalah hal yang salah. Walaupun bisa menguntungkan saya mungkin secara personil atau mungkin ke bagian tertentu, tapi sebenarnya ini bukan satu hal keputusan yang ya secara moralitas bukan satu hal yang baik gitu. Jadi saya rasa identifikasi utamanya ya kalau misalnya dilema etika lebih ke arah ya ini bisa jadi dua-duanya hal yang sama-sama benar dengan perspektifnya masing-masing. Tapi kalau untuk bujukan moral biasanya kan ya bujukan-bujukan yang sifatnya ya entah itu ke arah melanggar hukum atau mungkin misalnya KKN atau seperti apa atau mungkin gratifikasi bisa jadi ke arah situ sih yang saya jadikan ini kategori-kategori yang termasuk dalam unsur-unsur dilema etika ataupun yang juga moral. Baik Bapak. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan kepentingan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus seperti yang tadi ya Pak ya? Ada misalnya kasusnya itu dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Pak Adi untuk memutuskan hal tersebut? Oke, pada umumnya pasti saya akan berangkat dari aturan yang berlaku dulu di sekolah atau di instansi yang saat ini saya bekerja. Dalam hal ini pesat, ketika memang ada hal-hal yang bisa dibilang diukur sama-sama baik, pasti saya akan mengutamakan dulu hal yang merupakan ini adalah ketentuan dasar yang ada di sekolah pesat itu sendiri. Namun memang tidak bisa dipungkiri ketika ada dilematis yang ini sifatnya sudut pandang orang lain yang khawatir menganggap kebijakan ini atau keputusan ini bisa merugikan perspektif dianya, biasanya sih kita mengambil win-win solution. Artinya tetap berdasarkan utamanya adalah aturan yang berlaku di sekolah. Tapi ada penyesuaian-penyesuaian agar keputusan itu pun sedikit banyaknya bisa diterima oleh pihak yang lain. Seperti itu. Mungkin hal-hal misalnya seperti kalau di pesat sendiri kita ada terkait tentang kenaikan status. Ya ketika memang secara indikator dari aturan yang ada
guru atau misalnya staf ini layak untuk naik status, tapi misal mungkin ada penilaian-penilaian secara personal atau sosial yang memang cenderung subjektifnya tinggi, dirasa sepertinya ini belum waktunya nih. Nah, hal seperti ini kan mau tidak mau yang saya rasakan selama ini mengambil jalan tengahnya. Keputusan yayasan tetap itu yang dijadikan pegangan utama, tapi ada penyesuaian-penyesuaian agar yang bersangkutan pun atau yang kemungkinan bersangkutan terhadap keputusan ini masih tetap merasakan ada keadilan lah untuk semuanya. Jadi tetap mengambil keputusannya itu berdasarkan basicnya itu adalah peraturan yang berlaku. Betul, gitu ya, basic utamanya tetap dari aturan yang berlaku atau ADART yang berlaku yang ada di instansi ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan. Dengan pertimbangan lain yang terkadang pertimbangan itu tidak tercantum di aturan tertulis, tapi ya sifatnya akhirnya sebuah pemikiran tambahan berdasarkan bukti-bukti yang saya rasakan selama mendampingi atau misalnya selama saat ini berjalan di tahun ajaran, itu terkadang menjadi pertimbangan yang tidak tertulis tapi akhirnya menjadi pemikiran untuk menengahi kebijakan yang tadi. Baik Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Oke, kalau memang ternyata ini sebuah keputusan yang cukup simpel, artinya ada sebuah kondisi, aturannya memang ada, dan memang ini hal yang cukup jelas. Misal hal-hal terkait tentang ya kesalahan-kesalahan yang secara teknis atau secara taktis oleh guru atau misalnya oleh pegawai, keumuman pasti prosedurnya saya akan utamakan dulu dari aturan yang berlaku, dan memang ini sebuah hal yang sudah terlihat mana benar salahnya, maka otomatis ya saya tinggal mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku seperti itu. Tapi ketika memang ini bukan sebuah case yang tidak bisa diputuskan dengan benar dan salah secara langsung, hal-hal yang ini bisa jadi punya pemikiran benar yang lain, biasanya saya akan konsultasikan dulu ke pihak yayasan. Saya konsultasikan ke pihak yayasan, atau kalau memang ternyata ini hal yang terjadinya di lapangan, saya pasti akan konsultasi dengan tim struktural yang ada. Kalau case-nya tentang kesiswaan, pasti saya akan diskusi dulu dengan kesiswaan, mencari tahu dulu latar belakangnya kenapa, kejadian sebenarnya seperti apa gitu. Nanti dari data-data yang ada atau dari informasi yang ada, biasanya akan muncul kebijakan-kebijakan yang penyesuaian dari aturan yang ada, seperti itu. Atau kalaupun memang ternyata ini sebuah kasus yang pernah dialami oleh sekolah tertentu atau oleh orang lain, biasanya saya mungkin bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang saya anggap punya pengalaman lebih dibandingkan saya sebagai kepala sekolah gitu. Dalam hal ini ya karena ketua yayasan di Pesat sendiri memang pernah punya pengalaman yang cukup lama sebagai kepala sekolah, pasti saya akan diskusikan dulu kalau dia dulu pernah nggak ya ada case seperti ini gitu. Jadi saya mencoba best practice dari orang yang dulu sudah lebih senior lah sebagai kepala sekolah, seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Yang paling efektif memang mau tidak mau keputusan yang didiskusikan kembali dan didalami kembali. Yang betul, walaupun memang efektif ini terkadang akhirnya tidak menjadi keputusan yang cepat. Efektif dalam artian buat saya selama ini setidaknya ini bisa memberikan win-win solution yang lebih banyak gitu. Walaupun dalam prosesnya terkadang untuk menghasilkan keputusan seperti ini kan perlu diskusi dan juga riset-riset tambahan yang terjadi di lapangan. Otomatis secara efektif bisa jadi butuh waktu gitu. Tapi akhirnya saya pribadi mau tidak mau resiko menginvestasikan waktu lebih panjang selama memang keputusannya diharapkan lebih bisa mengakomodir banyak pihak. Walaupun sekali lagi bisa mengakomodir banyak pihak bukan berarti akhirnya semua pihak puas, bisa jadi mungkin tidak puas. Betul. Tapi ketidakpuasannya itu minimal tidak sampai 100% tidak puas, tetap ada hal yang terakomodir lah gitu. Ada sisi positifnya dia dapat gitu ya Pak. Betul, Nggak yang jomplang banget gitu ya. Iya gitu. Karena hal-hal dilema etika kan bisa dibilang ya ini nggak salah-salah amat mungkin dikatakan, tapi setiap perusahaan, setiap instansi pasti punya koridor aturan mainnya sendiri. Nah hal-hal seperti ini kan akhirnya buat saya secara efektif ya memang perlu didiskusikan kembali, entah itu dengan tim di tim wakil kepala sekolah atau mungkin akhirnya harus koordinasi tambahan dengan pihak yayasan gitu, sehingga keputusannya kembali lagi harapannya sih bisa lebih mengakomodir banyak pihak. Oke, baik Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika seperti
Tantangannya lebih ke arah tantangan gak enak mungkin ya. Kalau misalnya ke bagaimanapun misalnya ini sebuah keputusan yang berdampak kepada guru atau pegawai. Bagaimanapun setiap harinya saya berinteraksi dan bersinggungan cukup banyak dengan mereka. Mungkin ada rasa-rasa sisi personal yang nggak enak nih kalau keputusan ini diambil gitu. Satu sisi itu, satu sisi bagaimanapun saya memiliki atasan lagi yaitu ketua yayasan gitu. Ketika memang akhirnya gimana ya, bagaimanapun ini sudah jadi ketentuan yayasan. Secara utamanya mungkin lebih diutamakan karena saya bawahannya ketua yayasan dalam tanda kutip itu harus juga mengakomodir ini. Nah, hal-hal seperti itu yang jadi tantangan. Bagaimana secara personal juga saya tetap enak untuk mengambil keputusan yang khawatirnya menjadi miskomunikasi dengan guru yang bersangkutan atau dengan pegawai yang bersangkutan. Tapi satu sisi pun jangan sampai ketua yayasan atau atasan saya merasa keputusan itu merugikan pihak lembaga. Jadi tantangannya lebih ke arah ya bagaimana menyeimbangkan beberapa kepentingan ini semuanya tetap bisa terakomodir gitu. Kalaupun memang akhirnya ada pihak yang secara ketentuan mau tidak mau misalnya dirasa dirugikan, ya tantangannya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan ini dengan baik ke pihak tersebut gitu. Bagaimana bisa memberikan penjelasan yang baik, edukasi yang baik sehingga dapat diterima. Betul, minimal bisa dipahami dan bisa diterima keputusannya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, karena saya baru berjalan berarti belum 2 tahun ya, berjalan 1 tahun hampir 2 tahun. Selama ini sih memang hal-hal yang sifatnya keputusan etika itu atau dilema etika lebih banyaknya memang insidentil. Jadi karena saya pun juga masih berproses sambil berjalan, saya belum banyak bisa mengidentifikasi mana sih yang setiap tahun itu kemungkinan bisa jadi keputusan yang dilematis. Kalau secara jadwal memang di awal pasti sudah mempersiapkan program-program atau perbaikan-perbaikan aturan yang dipikir-pikir ini kayaknya perlu disesuaikan deh agar bisa mengakomodir banyak pihak. Tapi ketika sudah direncanakan pun ternyata berjalannya waktu tidak sesuai dengan perencanaan, ada aja terkadang kan case-case baru yang muncul di tengah-tengah, maka mau tidak mau akhirnya melakukannya secara insidentil. Dan ketika menemukan yang insidentil ya akhirnya memang mau tidak mau kembali lagi harus menginvestasikan waktu untuk mendalaminya, untuk mendiskusikannya dengan beberapa pihak sampai akhirnya kebijakan ataupun keputusan itu keluar. Jadi kalau dibilang jadwal rutin, sampai saat ini sih belum ada jadwal strategis yang rutin ya. Lebih banyaknya memang insidentil, ada case, atau skala prioritas yang harus diselesaikan begini. Betul. Jadi kalau berbicara memang proses-proses yang ini proses yang umum ada di sekolah, memang semuanya sudah coba saya rencanakan di awal dalam bentuk program ataupun dalam bentuk aturan sekolah secara teknis atau secara SOP. Jadi di awal pasti hampir semua pimpinan akan membuat SOP untuk memudahkan bagaimana menjalani setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Namun sekali lagi ketika sudah direncanakan SOP dengan baik pun terkadang ada kasus-kasus insidentil yang muncul. Jadi direncanakan mungkin secara SOP direncanakan kalau ternyata ada kasus seperti ini kira-kira mitigasinya seperti apa. Namun lebih banyaknya ternyata hal-hal yang sudah direncanakan pun terkadang masih ada hal yang tidak tercover di perencanaan awal. Akhirnya jadi harus insidentil. Baik. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Oke, kalau misalnya referensi orang ya memang selama ini saya banyak belajar atau banyak komunikasi dengan Bu Lida selaku ketua yayasan. Kenapa saya menganggap Bu Lida bisa menjadi salah satu orang rujukan saya? Karena beliau punya pengalaman kepala sekolah cukup lama, apalagi punya pengalaman kepala sekolahnya di unit SMA dan SMK gitu. Buat saya pasti Bu Lida sudah punya best practice yang saya bisa coba terapkan gitu di kondisi-kondisi saat ini. Atau misalnya saya juga masih komunikasi dengan kepala SMK sebelumnya gitu, dengan Bu Uun. Ketika memang ada hal-hal yang mungkin pernah mengalami hal ini, kemudian meminta masukan atau misalnya tanggapan kira-kira dulu seperti apa kalau ada. Betul. Terus di Pesat juga saat ini kan ada posisi direktur pendidikan gitu. Memang Karyo juga sebagai direktur pendidikan saat ini
jadi orang yang dijadikan bisa dibilang mungkin referensi utama secara teknis ya, karena memang secara fungsional Direktorat Pendidikan itu menaungi kepala sekolah yang ada di sekolah besar. Saya memang lebih nyaman dan juga lebih nyambung sih untuk berdiskusi dengan beliau ketika ada hal-hal yang sifatnya kasus dilema etika, atau memang mengambil referensi dari beberapa tayangan-tayangan tentang manajemen kepemimpinan. Sekarang sudah cukup banyak kan ya terkait tentang ya ilmu-ilmu manajemen kepemimpinan di YouTube atau misalnya di beberapa platform. Biasanya itu juga jadi salah satu referensi lah gitu untuk menghadapi ataupun menyelesaikan ketika menemukan hal-hal terkait tentang dilema etika. Lebih memudahkan Bapak ya Pak? Lebih memudahkan, betul. Pak, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik atau pengalaman apa yang bisa Bapak ambil tentang keputusan dilema ini, Pak? Pembelajarannya sebenarnya sih pembelajaran utama yang saya rasakan adalah baiknya memang membuat sebuah perencanaan, ada ADART atau SOP atau aturan main yang betul-betul holistik dan memang sudah disepakati bersama dasar rujukan kita tuh apa, sehingga dari awal kita sudah punya referensi yang sama, sudah punya kiblat yang sama, sehingga ke depan ketika ada keputusan-keputusannya yang mungkin termasuk dilema etika, kemungkinan riaknya akan kecil. Kenapa? Karena ini sudah disepakati bersama, ini juga sudah dipikirkan dengan matang agar ketika memang ini terjadi, ini hal yang sudah dikomunikasikan dulu di awal, ini sudah hal yang sudah dipahamkan dulu di awal. Namun pada kenyataannya mempersiapkan hal seperti ini cukup memakan waktu yang lama, sedangkan tahun pembelajaran berjalan begitu cepat gitu. Sehingga ya pembelajaran kedua yang saya dapatkan adalah sebaik-baiknya rencana memang tetap perlu mempersiapkan kondisi mitigasi yang insidentil. Kita bisa jadi merencanakan banyak hal, plan A, plan B, plan C, tapi pada akhirnya terkadang keputusan itu tidak semudah benar dan salah gitu. Ya akhirnya mau tidak mau untuk mengambil upaya mitigasi di tengah-tengah itu satu hal yang saya rasakan akhirnya tidak bisa dihindari. Ya pembelajarannya mau tidak mau setiap tahunnya kapasitas belajarnya harus semakin meningkat, karena nggak pernah tahu kita sudah mempersiapkan dengan baik pun menurut versi kita ternyata ada aja hal-hal yang akhirnya hal baru, dan hal baru ini akan sulit diselesaikan ketika memang kapasitas sayanya pun tidak berkembang setiap tahunnya. Gitu. Jadi intinya perencanaan di awal gitu ya Pak? Gitu. Oke. Baik Pak Adi, alhamdulillah sesi wawancara ini selesai. Saya berterima kasih atas kesediaan Bapak Adi, atas jawabannya luar biasa banget, dan kesediaan waktu Pak Adi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara hari ini Bapak. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, demikian pembicaraan saya bersama Kepala SMK Pesat ITX Pro bersama Bapak Adi Rahmat Saputra SO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama Kepala SMK Pesat Rising Star, yaitu Bapak Kiki Muhammad Ahdiah SPI. Selamat pagi Bapak. Pagi, Eva. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis kebijakan secara universal. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ke Bapak gitu ya Pak ya. Ya. Mohon berkenan untuk dijawab. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebuah dilema etika atau bujukan moral Pak? Tidak ada identifikasi khusus ya. Jadi ketika ada permasalahan atau ada hal-hal yang butuh diselesaikan, ya berjalan begitu aja. Diselesaikan sesuai dengan kondisinya. Gitu. Baik Pak. Kemudian sering nggak Pak Bapak menemukan ada kayak dilema nih untuk memutuskan sebuah keputusan misalnya terkait misalnya kondisi sekolah gitu Pak? Pernah merasakan seperti itu? Pasti ada ya, karena saya berada di sekolah swasta, kemudian
saya punya atasan langsung yayasan, di sisi lain juga ada dinas, misalnya dinas pendidikan. Nah, ketika ngambil keputusan, dinas punya kebijakan seperti ini, kemudian di yayasan dia punya kebijakan juga gitu kan. Nah, sama-sama benar nih, tapi dalam kondisi tertentu ya ada, ketika apakah itu ada dilema, ada mana nih yang harus saya prioritaskan dan seterusnya. Baik Pak, lanjut selama ini Pak, bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, biasanya saya dahulukan berdasarkan prioritas dan kepentingan yang lebih besar. Contoh yang tadi ya di pertanyaan sebelumnya, kepentingan yang lebih besar ya atasan saya langsung adalah yayasan. Selama ini memang tidak ada yang benar-benar konfrontatif lah gitu ya, bertentangan. Hanya mungkin karena kita di swasta harus survive, harus punya diferensiasi gitu. Ketika ada kebijakan yang luas dari dinas, ya kadang kita selangkah lebih maju misalkan, yang terkadang itu bagi kita, baik saya pribadi atau secara unit, secara tim bersama guru-guru, itu bukanlah sesuatu yang familiar misalnya gitu kan. Namun ya tadi, karena kita mengedepankan skala prioritas dan juga dampaknya yang lebih luas, ya biasanya saya mendahulukan apa yang menjadi instruksi dari pimpinan atasan langsung, yaitu dari yayasan. Karena memang di bawah naungan langsung itu yayasan gitu ya Pak. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya, ketika itu menjadi hak prerogatif saya memang tidak, kadang saya ambil secara langsung, tapi saya lebih senang biasanya bermusyawarah, berkolaborasi. Saya mengumpulkan informasi atau mencari literasi gitu ya, untuk agar si dampak dari keputusan itu memang minim resiko lah. Bisa saya ke rekan sejawat di Waka misalkan, atau saya ke pimpinan, saya berkonsultasi mengenai sebuah kebijakan-kebijakan yang perlu diambil. Berarti sering melibatkan Wakasek ataupun guru-guru untuk melibatkan mengambil keputusan. Betul, itu langkah pertamanya. Jadi ini ada masalah gini nih, gimana nih pendapat dari teman-teman gitu. Kadang ada aja hal yang gak kepikiran sama saya, misalkan dari teman-teman masuk, Pak nanti kalau gini jadi gitu loh kemungkinannya misalnya gitu dan seterusnya. Jadi itu kadang menjadi pertimbangan buat saya. Ketika masukan-masukan itu sudah masuk, ya saya cerna, saya endapkan gitu kan. Kemudian muncullah nanti sebuah kebijakan. Gitu. Dari masukan-masukan. Iya, betul. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Sejauh ini apa yang tadi saya paparkan mengenai langkah-langkah itu efektif. Mulai dari mencari informasi atau memperdalam dari pihak-pihak gitu kan, kemudian saya kaji, kemudian menjadi sebuah keputusan. Sejauh ini sih rasanya efektif gitu. Nggak ada kendala di kemudian hari setelah memutuskan gitu ya? Adapun ketika ada kendala karena diambil secara kolektif ya, jadi memang kita hadapi bareng-bareng juga gitu pada akhirnya gitu. Oke, ada solusi lagi, balik lagi ke rekan-rekan seprofesi begitu ya Pak ya? Meskipun ya memang pengambil resiko utama saya gitu kan. Iya. Tapi saya merasa ada sebuah ketenangan lah, karena ya di belakang saya ada teman-teman, atau sebaliknya pada saat mereka juga menyampaikan apa yang menjadi keputusan kita misalkan, di belakang mereka ada saya dan seterusnya. Jadi saling backup ya, saling benar-benar kolaborasinya sama ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi? Iya, tantangan pasti ada aja, terutama tadi misalkan yang kebijakannya lingkupnya besar ya, antara kebijakan yayasan atau kebijakan dari dinas misalkan. Katakanlah yang paling sederhana kita ambil RPP misalnya gitu kan, modul ajar gitu kan. Kalau kita lihat misalkan panduan dari modul ajar kurikulum merdeka seperti ini gitu kan, nah, kita punya semangat bagaimana itu menjadi lebih simpel dan sederhana kan gitu ya. Nah,
tantangannya apa? Tantangannya ya di sebagian pelaku gitu ya, pelaksana di guru-guru pasti ada aja tuh gejolak yang dari patokan MGMP atau dinas tuh begini nih gitu. Kok kita begini? Di tataran itu memang kewajiban saya atau kewajiban kami yang berhubungan dengan kekurikuluman ya mengedukasi, menguatkan ke mereka ya, secara apa ya, secara semangatnya sama gitu kan, secara semangatnya sama, tidak ada peraturan yang ditentang dan segala macam, hanya sesuatu yang berbeda aja kan, yang mungkin bagi sebagian itu nggak terlalu biasa gitu, nggak nyaman gitu. Itu yang kadang membuat mungkin di tataran eksekusinya nggak selancar atau nggak langsung bisa diterapkan. Yang saya anggap sebagai tantangan di situ sih, bagaimana saya bisa memahamkan ke mereka bahwa antara kebijakan yang satu dan kebijakan lain itu seiring sejalan sebenarnya. Tapi sejauh ini sudah tidak ada gejolak lagi Pak untuk kasus yang tadi? Ya kalau untuk yang masalah di Polda kan udah beres nih, udah aman. Kan biasanya nanti ada lagi apa gitu, dinamis aja lah. Seperti itu sih. Pasti ada aja ya Pak? Pasti ada aja sih tantangannya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu yang Bapak buat dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Saya memang ada semacam pakem ya pada saat memutuskan itu, mengacu ke skala prioritas biasanya. Misalkan ada sebuah kepentingan, ini penting dan mendesak. Nah itu yang diprioritasin lebih ini ya, lebih fokus lah gitu. Untuk hal yang seperti ini biasanya saya mencoba untuk tidak lebih dari 3 hari udah ada keputusan misalnya, kayak gitu. Nah di sisi di level berikutnya adalah penting tapi nggak mendesak. Nah itu prioritasnya lebih turun lah gitu ya. Ada lagi yang nggak terlalu penting tapi mendesak. Ini biasanya kita juga kaji sejauh mana untuk bisa kita putuskan gitu kan. Dan yang terakhir ya nggak terlalu penting dan nggak terlalu mendesak, yaitu kita jalanin dulu aja sampai di titik dimana keputusan itu dibutuhkan gitu. Jadi kalau dibilang bisa diselesaikan di tempat, ya ada kalanya itu. Tapi juga kadang saya pending gitu. Saya minta waktu deh. Tadi salah satu tujuannya untuk mengumpulkan informasi dan seterusnya gitu. Sehingga ya tadi harapannya si keputusannya itu konsnya itu sedikit gitu. Yang kontranya nggak terlalu besar lah gitu. Gitu sih. Oke, Pak. Berarti tidak terjadwal, cuma melihat skala prioritasnya seperti Ya, apa, ya. melihat identitas kasusnya seperti apa Betul, begitu ya Pak. betul. Secara prioritas dan satu lagi mungkin secara dampak, keluasan dampak ya, keluasan dampak. Kadang ada sebuah kebijakan itu yang diambil, ini dampaknya akan menjadi sebuah kebijakan di level sekolah. Kadang ada kebijakannya itu hanya di kelas tertentu aja yang butuhin atau anak tertentu aja misalnya gitu. Memang itu juga menjadi salah satu pakem juga sih. Jadi untuk menentukan keputusan itu ya Pak. Iya betul. Oke. Baik Pak, selanjutnya apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi? Oh ya. Sejauh ini ya saya bersyukur punya tim yang kuat, yang solid, yang dia bisa diajak kolaboratif ya. Kemudian mereka juga berpikiran maju untuk terus berkembang, dan saya juga disupport oleh yayasan, oleh dinas. Saya punya pengawas yang ya friendly lah ya, bisa diajak konsultasi gitu kan. Ya saya kira itu menjadi hal-hal yang meneguhkan, menguatkan pada saat saya mengambil keputusan krusial nih. Gitu. Baik. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, melatih berpikir kritis lah, melatih berpikir kritis, menjadi lebih bijak dan dewasa dalam menghadapi sebuah tantangan ya. Karena ya tadi si obstacle ini tantangannya beda-beda kadang gitu, dan pada saat kita berdiskusi ya berlatih untuk bisa mendengarkan gitu kan, sekritis apapun, setajam apapun kadang pendapat-pendapat dari teman-teman gitu. Itu menjadi hal yang positif sih menurut saya untuk
bisa lebih baik lagi ke depan. Oke Pak, dengan kolaborasi bersama-sama teman, Ya. terus dari analisis kasusnya dan seterusnya gitu Ya, ya Pak, betul. yang menjadi masukan buat Bapak untuk Ya. mengambil keputusan. Betul, kadang sebuah keputusan yang diambil di kondisi ini bisa diterapkan untuk kondisi tertentu. Oh ya, kita pernah membahas hal yang rada-rada mirip ya. Kayaknya ini bisa nih untuk diterapkan di kasus yang lain kayak gitu. Melihat berarti kasus yang sudah pernah dilakukan gitu apa Ya, gitu ya. betul. Oh, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan Referensi, untuk betul. Baik Bapak, Alhamdulillah Pak, sesi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya yang telah Bapak Sama-sama. paparkan dan atas kesempatan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, dan insight-nya banyak banget buat saya, jadi pembelajaran juga untuk saya. Terima kasih Yep. ya Bapak. Sukses, Bapak. Oke. Jadi Baik, Bapak. demikian hasil wawancara saya bersama Kepala SMK Pesantren Singstar, yaitu Bapak Ahmad Kiki Muhammad Bapak Kiki Muhammad Ahdiat SPI. Terima kasih.